Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabarnya? Wow, pasti luar biasa, pasti baik. Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini kita bertemu lagi secara online untuk memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Yeay, siapa yang gak sabar untuk beribadah hari ini? Oke adik-adik, sekarang sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau berdoa dulu yuk. Kita tutup mata, kita siapkan hati, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang sungguh baik, terima kasih untuk pagi hari ini Kau sudah membangunkan kami Tuhan dengan keadaan sehat, segar. Dan Tuhan, pimpin kami agar bisa mengikuti ibadah dari awal hingga akhirnya ya Bapa. Patahkan segala kuasa roh jahat yang mengganggu, siapkan hati kami juga pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, berterima kasih dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Yuk adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita bernyanyi dulu yuk. Matahari bersinar terang. Udah lama ya gak nyanyi lagu itu. Ayo bangkit berdiri, kita nyanyi bareng-bareng. Yuk. Oke adik-adik, sudah bernyanyi. Yuk kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Tutup mata, lipat tangannya. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang sungguh baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Pimpin kami agar bisa mendengarkan firman-Mu, mengerti firman-Mu, juga pada akhirnya menjalankan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, berterima kasih dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, mari kita buka Alkitabnya. Buka Alkitabnya dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Coba tunjukin Alkitabnya dulu. Oke. Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Sudah? Oke. Kita baca dari alamatnya dulu, lalu baru masuk ke ayatnya. Oke, jadi 1, 2, 3. Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota, hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbul gandum, seperti pasir di laut. Sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu. Sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku,
dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita lanjut, aku tanya dulu nih. Ada yang ingat gak siapa sih Yusuf itu? Angkat tangan. Ya, Yusuf itu, coba kita balik lagi. Yusuf itu adalah anaknya Yakub. Nah, dia anak kesayangannya Yakub. Dia adalah anak ke-11 dari 12 bersaudara anaknya Yakub. Jadi Yusuf dia punya berapa abang? 10 abang ya. Yang pada akhirnya menjual Yusuf ke Mesir. Jadi dia akhirnya jadi budak di Mesir. Yo, ingat. Yusuf pernah dimasukkan ke dalam penjara karena dia difitnah oleh istri dari Potifar. Nah, sampai akhirnya di situ dia membantu di penjara, membantu ada 2 orang. Siapa ya 2 orang? 2 orang juru minuman dan juru roti. Itu di Kejadian 40 ya. Nih ayo kita ingat-ingat lagi siapa sih Yusuf itu. Terus dia membantu di penjara sampai akhirnya Firaun dapat mimpi ya. Jadi dari ayat yang tadi kita baca ini berhubungan sama mimpinya Firaun. Ingat gak mimpinya Firaun apa? Coba kita buka Kejadian 41 ayat 17. Kejadian 41 ayat 17. Di situ diceritakan tentang Firaun yang berkata kepada Yusuf tentang mimpinya. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Kejadian 41 ayat 17. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Dalam mimpiku itu aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain. Kulitnya pemalut tulang, sangat buruk bangunnya, dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku." Oke, mimpi Firaun itu ada 2 ya. Jadi yang pertama itu tentang lembu, yang kedua itu tentang gandum. Nah, sebelumnya ini kan di ayat 17 itu Firaun udah ketemu Yusuf. Jadi sebelumnya Firaun itu gak bisa tidur karena mimpi-mimpinya ini. Dia gelisah, terus dia minta tolong sama ahli nujum, atau di situ ahli-ahli agama lah di Mesir. Dan semua tidak ada yang bisa membantu mengertikan mimpinya. Firaun gak puas nih dengan artian mimpi yang dari ahli-ahli agama itu. Ya, gak puas. Kok kayaknya kurang, kayaknya gak pas. Sampai akhirnya juru minuman bicara kepada Firaun bahwa
Aku kemarin sempat diartikan mimpinya oleh ada satu orang namanya Yusuf. Nah, barulah dipanggil Yusuf kepada hadapan Firaun. Dari penjelasan Firaun kepada Yusuf ya tadi ayat 17, juga selanjutnya di ayat 22 itu yang tentang gandum. Mau baca? Yuk kita baca bareng-bareng. Kejadian 41 ayat 22 ya. Kejadian 41 ayat 22. Ayo adik-adik fokus dengerin ibadahnya ya. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Nah ini penjelasannya Yusuf ya, ayat 25. Oke, kita ulang. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama, ya kan? Semua sama, dua-duanya sama. Lalu ayat 27, ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Jadi dari semua ahli agama di sini cuma Yusuf yang bisa menjelaskan apa arti mimpinya Firaun. Jadi ada 7 tahun kelimpahan makanan dan 7 tahun kelaparan. Dan di situ pada akhirnya Yusuf bilang kepada Firaun di ayat 31. Ayo kita baca ayat 31. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Nah, jadi Yusuf bilang bahwa butuh orang yang bisa berkuasa atas tanah Mesir, mengurus tentang ini semua, membantu Firaun lah dalam mengurus tanah Mesir dengan kelimpahan ketika menghadapi kelaparan nantinya. Dan Firaun memilih Yusuf untuk menjadi penguasa atas tanah Mesir. Wow, luar biasa ya adik-adik. Jadi usul dari Yusuf diterima oleh Firaun, dan Firaun memilih Yusuf menjadi penguasa atas Mesir. Itu kita bisa lihat di ayat 39 adik-adik. Ayo baca bersama-sama. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Wow, coba adik-adik bayangin. Dari awalnya Yusuf dijahatin abang-abangnya, dijual ke Mesir, dijadikan budak, terus difitnah lagi sama atasannya, dijebak lah, dimasukin penjara. Di penjara dia hampir dilupakan oleh juru minuman. Sampai akhirnya dia dilantik sama Firaun, penguasa Mesir, untuk menguasai tanah Mesir. Wah, luar biasa adik-adik, ini besar sekali loh. Dan melalui segala masa sulit yang Yusuf alami, Yusuf selalu mengandalkan Tuhan. Ya adik-adik ya, kalau adik-adik lihat, adik-adik membaca lagi tentang cerita dan kisah Yusuf,
kita pasti melihat betapa Yusuf sangat setia memuliakan Tuhan. Saat dia dijahatin oleh saudara-saudaranya, abang-abangnya, dia tidak kesal, dia tidak dendam. Pada akhirnya kan dia memaafkan abang-abangnya, ya kan? Ingat kan? Nah, itu semua karena Yusuf selalu mengandalkan Tuhan. Yusuf selalu mengingat Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan itu sangat besar bagi Yusuf. Dan ternyata rencana Tuhan sangat besar dan sangat luar biasa bagi Yusuf. Dari yang tadinya dijahatin sampai akhirnya dia jadi penguasa atas Mesir. Luar biasa kan adik-adik? Nah, siapa nih adik-adik yang punya cita-cita, punya mimpi? Ayo, coba sebutin apa mimpi kalian. Ada yang mau jadi polisi, mau jadi presiden, astronot, jadi penyanyi. Nah, pasti banyak ya adik-adik nih, pasti lagi pada cerita apa nih mimpi kalian. Jangan khawatir adik-adik, jangan takut. Mimpi kalian itu pasti baik dan semua dipandang baik oleh Tuhan. Dan rencana Tuhan pasti luar biasa untuk adik-adik. Kalau misalnya kalian mimpi jadi penyanyi, siapa tahu Tuhan punya rencana jadi idol. Ya adik-adik ya, idol group, girl group, boy group. Wah, keren banget, nanti bisa jadi keren banget tuh, terkenal. Atau kalian punya mimpi jadi pemimpin, tiba-tiba adik-adik dijadikan Tuhan jadi presiden. Wah, luar biasa banget adik-adik. Tuhan, percaya sama Tuhan, yakin kepada Tuhan, dan ceritakan kepada Tuhan apa rencana kalian, apa mimpi kalian ke depannya. Kalian nanti pas sudah gede mau jadi dokter. Nah, adik-adik jangan salah, jadi dokter. Misalnya adik-adik punya rencana jadi dokter hewan, jadi dokter gigi, jadi dokter anak. Terus tiba-tiba Tuhan punya rencana dan itu terjadi, beneran terjadi. Wow. Imani adik-adik segala mimpi kalian, segala cita-cita kalian. Kalian doakan dan juga jangan lupa berusaha. Semua pasti luar biasa. Tuhan punya rencana yang sangat baik. Oke, jadi itu firman Tuhan hari ini. Imani segala mimpi kalian dan jangan lupa akan Tuhan. Selalu memuji memuliakan Tuhan. Ceritakan sama Tuhan apa aja yang kalian lalui dan juga segala rencana kalian. Kalian imani. Karena rencana Tuhan itu luar biasa loh adik-adik. Nah adik-adik, gitu firman Tuhan hari ini. Kita diingatkan mengenai kisah Yusuf yang selalu berpegang teguh kepada Tuhan dan selalu setia kepada Tuhan, pada firman Tuhan, menjalankannya dengan baik dari segala kesusahan yang dia hadapi sampai akhirnya dia jadi pemimpin atas tanah Mesir. Dan bahkan di ayat 57 ia membantu kelaparan yang terjadi di dunia. Jadi gak cuma di Mesir, dia membantu di dunia karena kelaparan ini sangat besar. Oke adik-adik, sangat luar biasa rencana Tuhan itu. Dan selalu bersyukur ya, apapun yang kalian hadapi, walaupun kalian gagal, walaupun kalian menghadapi kesusahan, kalian harus selalu bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan selalu memberikan berkat yang berlimpah. Hari ini gagal, besok belum tentu gagal lagi, besok bisa jadi kalian sukses. Tuhan sungguh baik, gak ada yang tahu. Rencana Tuhan selalu baik kok, gak pernah buruk. Aktivitas untuk minggu ini, aku mau ngajak adik-adik untuk membuat time planner atau rencana masa depan. Ya, bisa lihat di layar. Rencananya itu untuk 7 tahun ke depan. Ayo adik-adik, aku mau ngajak adik-adik untuk bikin rencana nih. Apa goal atau apa mimpi, apa cita-cita kalian yang kira-kira kalian udah punya. Jadi yang paling atas tuh dibikin apa mimpi kalian. Misalnya mimpinya jadi atlet taekwondo, jadi atlet bulu tangkis, atau jadi pemusik hebat, pemain drum handal, pemain piano handal, atau jadi pelukis, atau jadi dokter, atau jadi arsitek, apa aja. Terus bikin rencana selama 7 tahun ke depan. Adik-adik masih SD, tapi jangan khawatir kalau misalnya pengen jadi koki misalnya. Dari tahun ini kalian mau belajar masak, misalnya cara belajar masak, ikut kelas
latihan belajar masak, atau misalnya kalian belajar masak mandiri lewat YouTube, minta bantuan mama. Terus tahun kedepannya misalnya kalian udah bisa belajar 2 resep masakan atau 3 resep masakan. Misalnya kalian pengen jadi koki handal masakan Itali, nah berarti tahun depan udah bisa masak spaghetti, bisa masak fettuccine, carbonara. Terus tahun kedepannya ikut lomba masak. Terus tahun kedepannya lagi bisa bikin variasi makanan baru misalnya. Atau misalnya adik-adik pengen jadi atlet, tahun ini berarti kalian ikut mungkin ikut klub, ikut komunitas klub latihan bersama, misalnya taekwondo ya, atlet taekwondo ikut klub, misalnya ikut klub taekwondo. Terus tahun depannya ikut ujian naik sabuk. Terus tahun kedepannya lagi ikut pertandingan berapa kali. Misalnya adik punya rencana ikut pertandingan minimal 3 kali atau 2 kali, terus juara minimal juara 3, terus tahun kedepannya juara 2 sampai akhirnya juara 1, sampai akhirnya di tahun ke-7 itu 2028 kalian sudah bisa jadi atlet nasional Indonesia atau misalnya atlet Jakarta. Untuk jadi atlet itu ada jenjangnya adik-adik. Ada yang pertama dari Jakarta, terus habis itu jadi daerah, sampai akhirnya jadi nasional, internasional. Itu kan besar tuh. Adik-adik jangan khawatir, walaupun adik-adik masih kecil, bisa kok ikutin jenjang-jenjang itu. Gitu ya adik-adik. Jadi aktivitasnya membuat time planner. Nanti kalau udah, ini kalian boleh screenshot, dibikin foto terus di print, atau kalian tulis ulang yang rapi, nanti di foto taruh di grup, terus kalian taruh di kamar kalian. Itu jadiin pengingat bahwa itulah rencana yang pengen kalian capai. Kalau misalnya di tahun itu tidak tercapai, jangan khawatir, jangan putus asa, berupaya terus dan yakin bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk yang terbaik untuk kalian. Oke adik-adik. Oke. Sebelum kita tutup ibadah hari ini, kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik, silakan mengumpulkan persembahan ke rekening yang di layar. Kalau misalnya butuh waktu lebih, bisa di pause dulu untuk scan QR code, untuk transfer, minta tolong papa mama untuk transfer ke rekening bank yang sudah ada di layar. Jangan lupa untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Inilah saatnya kita memberikan kembali bagi Tuhan. Oke adik-adik, sembari mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dulu. Yesus cinta semua anak. Oke, kita bernyanyi bersama-sama ya adik-adik. Yesus cinta semua anak. Yuk. Adik-adik, sudah? Mari kita tutup ibadah pada hari ini. Kita berdoa. Kita satu dalam doa, tutup lipat tangan, tutup mata. Ya Tuhan Allah Bapa yang sungguh baik, terima kasih Tuhan untuk
hari ini kami sudah beribadah, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami teringat lagi Tuhan mengenai Yusuf dan betapa besar kuasa-Mu untuk Yusuf Tuhan. Sungguh luar biasa Bapa, penyertaan-Mu bagi Yusuf. Dan terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami tentang segala apapun yang dihadapi oleh Yusuf dari dia masa mudanya sampai saat dia menjadi pemimpin atas Mesir Tuhan. Kami ingin menjadi Yusuf Tuhan, kami ingin menjalankan kegiatan kami dan juga mencapai cita-cita kami yang mungkin besar, tapi kami yakin dan percaya Kau mempunyai rencana yang luar biasa untuk kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan, bila kami tidak mengindahkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, agar kami bisa terus memuliakan nama-Mu, menjalankan firman-Mu, sama seperti Yusuf yang selalu setia pada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami akan menjalankan kegiatan kami selanjutnya. Kau yang berkati kami, berkati keluarga kami, papa mama, adik kakak kami Tuhan, abang kami, agar selalu sehat, selalu bisa memuliakan nama-Mu juga. Berkati kami agar kami bisa sehat selalu. Bila kami adik-adik atau kami ada yang sakit, Kau berikan kesembuhan, berikan kesehatan Tuhan. Juga berkati juga kegiatan sekolah kami Tuhan, bagi adik-adik yang menghadapi ujian, mengerjakan PR mereka, Kau berikan ya Tuhan penyertaan agar semuanya berjalan dengan lancar, juga mendapatkan nilai yang terbaik Tuhan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melanjutkan kegiatan kami pada hari ini. Kau berkati Tuhan agar semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Mari kita bernyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.